Saya kilas balik sedikit, ini diinisiasi tahun 2016. Jadi kenapa ini diinisiasi ya? Karena kita melihat kalangan santri itu belum punya wakil. Ketika misalkan hadir di acara-acara nasional maupun internasional, siapa sih yang mewakili santri? Kok nggak ada ya? Dan wakil yang baik adalah wakil yang diseleksi. Dan kemudian bukan top down tapi bottom up. Akhirnya diumumkan secara terbuka, siapa nih dari 4 juta santri yang mau mewakili komunitas santri. Banyak yang daftar lah. Nah dulu itu eventnya memang belum ada bidang-bidangnya, jadi pemahaman umum. Dia harus paham soal keagamaan, isu kontemporer, dan segala macam. Nah terus kemudian kita metamorfosa, memperbaiki diri, kami berpikir yang paling penting bukan pemilihannya, tapi kemudian setelah terpilih, dia harusnya punya program selama setahun ke depan. Nah kemudian kayaknya akan lebih manfaat kalau ada bidang. Jadi dia itu spesifik berjuang di bidang tertentu. Akhirnya kemudian tahun 2021 mulai dimunculkan bidang, ada 5. Seingat saya itu ada bidang agama dan dakwah ya, kemudian ada bidang saintek, kemudian ada bidang kesehatan dan lingkungan, dan yang lain lah. Nah jadi nanti setelah setahun, mereka akan mengupayakan bidang-bidang tersebut di kalangan pesantren. Misalkan soal teknologi, gimana santri itu di-encourage supaya tidak hanya belajar kitab kuning, agama, tapi juga mulai mengenal apa itu robotika, apa itu artificial intelligence, kemudian didorong untuk mendalaminya, sehingga besok kontribusi santri semakin luas. Nah, untuk tahun ini bidangnya 10, Mbak. Nah, jadi memang menjadi lebih spesifik ya. Tadi ada bidang energi, kemudian ada bidang pariwisata. Kita harapannya itu supaya santri masuk ke berbagai bidang. Kontribusinya tidak hanya besar, tapi luas. Mungkin seperti itu. Tadi, betul, pertanyaannya kan gini, seberapa optimis? Saya optimis, kayak setahun terakhir ya, mereka punya program yang skematik, jadi mereka setelah ini terpilih, kemudian akan melakukan rapat kerja. Jadi mereka membangun struktur organisasi supaya kerja-kerjanya itu rapi dan sistematik. Jadi siapa ketuanya, siapa ketua divisinya, masing-masing divisi itu programnya apa. Terus setelah mereka susun program, ya mulai eksekusi. Jadi ini udah kayak organisasi bagus, Mbak. Nah kemudian mereka juga bermitra. Mereka bermitra dengan Kemenkominfo. Goalnya, misinya adalah melakukan literasi digital di kalangan pesantren. Itu baik secara online maupun offline. Mereka keliling ke lebih dari 100 pesantren, Mbak, untuk cerita tentang pentingnya pesantren itu belajar soal digital dan ini ya, mengantisipasi risiko-risiko buruknya. Jadi kan tadi ada soal cyber security, keamanan, gimana kalau diretas, apa itu hoax dan segala macam itu. Jadi santri mulai ambil peran. Jadi itu yang dilakukan Duta Santri, kemudian kerjasama dengan Kementerian UMKM, Kemenkop, itu juga pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Nah sekarang bidangnya semakin luas, semakin bagus, pendaftarnya semakin luas. Jadi sebenarnya nanti yang akan aktif bukan hanya yang menang, tapi semua yang mendaftar. Kita ingin optimalkan. Jadi saya sangat yakin. Saya berharap event-event gini diperbanyak ya, karena satu event itu kurang. Ini kan luar biasa, 6.000 loh Mbak. Kalau ada 5 event kan berarti udah 30.000. Jadi ternyata santri itu konfidensinya semakin meningkat, keinginan aktualisasinya semakin besar, tinggal kita berikan wadah untuk mereka. Pertama, jangan berhenti di sini, soalnya ada banyak event yang terhenti ya, nggak ada kelanjutan. Saya berharap ini ada kelanjutannya di 2024. Satu, bidangnya bisa semakin luas, terus kemudian pendaftarnya semakin banyak, terus kemudian juga kualitas acaranya, bootcampnya dihadiri tokoh-tokoh nasional, terus kemudian juga intinya kan dari sisi kualitas, kuantitas semakin baik. Pesantren-pesantren yang belum dengar, daerah-daerah yang belum dengar, mudah-mudahan bisa bergabung. Saya berharap begini, yang memang kita cita-citakan ya, berjenjang Mbak. Ini kan langsung mereka daftar ke pusat. Kalau bisa itu besok ada pendaftaran di level daerah, diseleksi di daerah, terus kemudian para penerang di level daerah itu kemudian berlomba ke level pusat. Dengan begitu, jadi apa? Kayak misalkan ada dari Maluku Utara, dari Maluku, mereka bersaing dulu jadi nanti programnya itu yang menang di Maluku, dia bikin program di Maluku. Ini kan semuanya di pusat ya, sehingga kalau berjenjang gitu harapannya daya jangkaunya lebih baik. Terus kemudian yang utama sebelum ke event 2024, saya berharap semua yang
ini terpilih, yang sudah daftar nanti selama setahun bisa kontribusinya optimal, bisa produktif.